Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai uji signifikansi data penelitian. Nah, adapun video ini merupakan video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Adapun di sini untuk datanya, saya ambil dia dari skripsi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5 fase terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran IPA di Min 9 Bandar Lampung. Nah, di sini datanya itu dia ada pada halaman 79. Nah, ini dia data hasil pretest dan juga posttest pada kelas eksperimennya, dimana di sini datanya dia berjumlah 25. Ini dia, bisa teman-teman lihat di halaman 79 ini. Nah, kemudian data-data ini sudah saya kopikan di Excel. Nah, ini dia datanya, sama seperti yang di PDF skripsi ini. Baiklah, di sini yang pertama akan dilakukan uji distribusi untuk data X, di mana di sini dilakukan pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang pertama, data yang sudah saya buat ini akan saya copy dulu. Kemudian pastikan di sini. Nah, ini dia. Ini dia tadi yang kopikan, kemudian dia di sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengurutkan data-datanya terlebih dahulu. Kita sorot nih, kemudian tekan data, sort, kemudian ini dia. Ini dia, jangan di checklist ya, yang my data has header ini. Maka dia di sini akan diurutkan berdasarkan dia kolom B atau berdasarkan pretestnya. Karena di sini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tinggal oke. Nah, seperti ini. Jika sudah diurutkan, maka sekarang kita untuk melakukan uji KS data X-nya, kita copy dulu untuk yang data X-nya atau data pretestnya. Copy dulu, kemudian pastikan di sini. Nah, seperti ini dia. Jika sudah kita pastikan seperti ini, selanjutnya kita cari dia yang untuk rata-rata dan juga standar deviasi dari data pretestnya atau X-nya. Untuk rata-rata, itu kita gunakan rumus sama dengan A vera G, kemudian sorot datanya, seperti ini, kemudian enter. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cari untuk yang standar deviasinya. Rumusnya sama dengan stdef, kemudian sorot data pretestnya, enter. Nah, sudah kita dapatkan untuk rata-rata dan juga standar deviasinya. Selanjutnya di sini kita cari untuk yang F kumulatifnya. Nah, untuk F kumulatif ini kita tinggal menulis 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian sorot dia ketiga-tiganya, baru tarik. Ini dia untuk memudahkan pengurutannya ya, sampai dia ke 25. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita cari yang Fs-nya. Untuk Fs itu dia rumusnya sama dengan
fkum-nya ini kita bagikan dengan fkum yang terakhir, yang ke-25 ini. Kemudian yang fkum terakhir tadi kita ikat dengan F4, enter. Nah, kemudian ini bisa kita tarik saja. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cari untuk yang ZI-nya. Untuk ZI itu dia rumusnya sama dengan data pretestnya atau X-nya, itu dia dikurangkan dengan rata-ratanya. Ini rata-ratanya kita ikat dengan F4 seperti ini, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Standar deviasinya sama, kita ikat juga dengan F4, baru enter. Nah, kemudian ini kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari untuk FTZI-nya. Rumusnya itu dia sama dengan norm SDIST, yang ini norm SDIST, kemudian kita tekan yang ZI-nya seperti ini, baru enter. Kemudian kita tarik lagi. Nah, ini dia sudah. Kemudian di sini selanjutnya kita cari untuk nilai mutlak dari Fs dikurang Ft-nya. Itu dia rumusnya sama dengan ABS Fs kurangkan dengan Ft. Ini dia, kemudian enter. Kita tarik. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita cari untuk D-hitungnya. Nah, untuk D-hitung itu dia rumusnya sama dengan max, kemudian kita sorot ini seperti ini, enter. Nah, sudah kita dapatkan D-hitungnya, yaitu dia sebesar 0,1534346. Selanjutnya di sini untuk K tabelnya, ini kita carinya atau kita lihatnya dia di sini di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena di sini dia datanya ada 25 buah, maka kita bebaskan dia datanya 1 hingga menjadi 24 di sini. Kemudian kita lihat dia yang di alfanya 0,05. Di sini dia alfa 0,05 dan 24-nya yaitu dia sebesar 0,269. Nah, ini kita masukkan dia ke Excel. Itu dia sebesar 0,269. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi untuk hipotesisnya. Untuk uji KS tes itu dia H0 itu dia berarti data berdistribusi normal. Sedangkan jika H1 dia berarti data tidak berdistribusi normal. Nah, maka di sini untuk daerah keputusannya data berdistribusi normal itu dia dikatakan jika D-hitungnya lebih kecil daripada K tabel. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk nilai dari D-hitung dan juga untuk K tabelnya. Yaitu D-hitungnya 0,1534346. Kemudian untuk K tabelnya 0,269. Nah, ini dia hasilnya, yaitu nilai D-nya sebesar ini dan nilai K sebesar ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai D-nya itu dia lebih kecil daripada nilai K. Dengan begitu dia berarti datanya berdistribusi normal kan? Maka kita simpulkan
H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Itu tadi H0-nya data berdistribusi normal dan kita tolak H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Nah, maka ini dia sudah selesai untuk uji KS test dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Ini saya sudah buka SPSS-nya, kemudian sini kita tekan yang variable view-nya. Nah, kemudian di sini kita tulis pretest seperti ini. Kemudian di numeriknya kita ubah untuk width-nya sebesar 2, kemudian decimal place-nya sebesar 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis labelnya pretest dan kita pilih measure-nya dia scale. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita buat untuk yang post test-nya. Sama untuk numeriknya, yaitu kita ganti width-nya sebesar 2, kemudian decimal place-nya sebesar 0. Ini dia, kita tulis labelnya, kemudian measure-nya yaitu scale. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Ini dia. Di sini bisa kita kopikan untuk nilai dari pretest dan juga post test-nya. Kita kopikan pretest-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita tekan yang analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs, dan one sample KS. Nah, seperti ini. Selanjutnya pretestnya itu kita pindahkan ke dalam kotak yang ini, yaitu yang test variable list, dengan cara menekan tombol yang ini, yang di tengah ini. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung kita oke-kan saja. Nah, maka ini dia langsung terbentuk ya nilainya. Itu di sini bisa kita lihat bahwa rata-ratanya atau min-nya itu dia sebesar 63,20. Kita cek yang di Excel tadi sama 63,20. Selanjutnya untuk standar deviasinya kita lihat lagi. Di SPSS dia didapatkan sebesar 8,926. Kita cek di Excel-nya sama itu 8,9256 atau 8,926. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk yang nilai dihitungnya itu dia di bagian yang positif ini. Itu dia sebesar 153. Kita cek lagi. Nah, sama lagi, itu dia sebesar 153, 0,153 juga kan. Oke, ini dia sama, baik itu dengan menggunakan SPSS ataupun dengan menggunakan Excel. Nah, untuk yang negatif dan absolut ini dia untuk nilai maksimalnya ya. Kemudian jika menggunakan SPSS, dia juga diketahui di sini bahwa test distribution-nya dia normal. Kemudian juga diketahui untuk Lilly force-nya. Nah, maka di sini untuk uji distribusi data X-nya atau data pretest-nya dia sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencari untuk yang uji distribusi data Y atau data post test-nya. Nah, tapi untuk yang data post test-nya di sini saya tidak mentesnya menggunakan Excel lagi. Di sini saya akan langsung mentesnya dengan menggunakan SPSS saja. Di sini saya kopikan dulu data post test-nya. Copy, kemudian pastekan di sini di SPSS sini.
Nah, jika sudah seperti ini ya, kemudian sama seperti tadi kita tekan analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, di sini untuk pretestnya tadi kita masukkan dia ke kotak yang test variable list kan. Nah, di sini kita kembalikan dulu dia ke semula. Nah, seperti ini. Kemudian post testnya kita masukkan ke kotak yang test variable list ini. Tekan ini. Nah, seperti ini dia. Kemudian jika sudah, langsung kita tekan OK. Nah, seperti ini sudah kita dapatkan untuk data atau nilai dari data post testnya, di mana rata-ratanya yaitu dia sebesar 81,96, kemudian standar deviasinya sebesar 7,294. Nah, untuk dihitung dari data post testnya itu dia sebesar 0,113 atau 113. Nah, kemudian di sini juga kita ketahui bahwa tes distribusinya dia normal dan juga Lilly force-nya. Nah, maka di sini sudah selesai juga untuk uji distribusi data post test atau data Y. Nah, karena di sini uji distribusi untuk pretest maupun post testnya sudah selesai, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah uji signifikansi data penelitian. Nah, yang pertama di sini tadi sudah saya kopikan untuk yang pretest dan post testnya. Kemudian di sini langsung saja kita cari untuk yang nilai Y dikurang X atau selisih dari nilai post test dan juga pretestnya. Kayak ini dia sama dengan post test kurangkan dengan pretest. Kemudian enter. Kita tarik seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita cari dia untuk rata-ratanya. Itu dia sama dengan average. Kemudian kita sorot dia datanya. Kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan rata-ratanya yaitu dia sebesar 18,76. Selanjutnya di sini kita cari untuk yang nilai XD, yaitu ini dia sama dengan nilai D-nya itu kita kurangkan dengan nilai MD atau nilai rata-ratanya. Maka ini dia sama dengan D dikurang dengan MD. Nah, tapi di sini MD-nya kita ikat dulu dengan F4, baru enter. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita tarik. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini kita cari untuk jumlahnya. Jumlahnya itu dia rumusnya sama dengan sum, kemudian sorot datanya, baru enter. Nah, sudah kita dapatkan di sini ini dia jumlah dari XD-nya. Selanjutnya di sini kita cari untuk XD pangkat 2. Maka ini sama dengan XD pangkatkan dengan 2. Kemudian tarik dia. Nah, sudah seperti ini. Untuk mencari jumlahnya, ini dia bisa kita tekan yang jumlah XD tadi, kemudian kita tarik ke samping. Nah, seperti ini, sehingga didapatkanlah jumlah dari XD pangkat 2-nya sebesar 2330,56. Nah, selanjutnya sini kita lihat lagi untuk hipotesis dari uji signifikansi data penelitian. Itu dia H0 berarti tidak ada perbedaan rata-rata skor baik itu sebelum dan sesudah. Sedangkan H1 itu dia berarti terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, di sini kita untuk mencari T hitungnya kita gunakan rumus ini. Itu dia T sama dengan MD dibagi dengan akar
sigma X pangkat 2D dibagi dengan N dikali N kurang 1. Nah, ini langsung saja kita cari T hitungnya. Itu dia sama dengan MD atau rata-rata ini kita bagi dengan akar, yaitu SQRT. Kemudian kita tekan yang jumlah dari XD kuadrat. Ini dia. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada 25. Kemudian dikali dengan N kurang 1. 25 kurang 1. Nah, sudah kita dapatkan T hitungnya, yaitu sebesar 9,518715. Selanjutnya untuk T tabelnya, di sini kita lihat dia di sini di tabel T. Nah, tadi kita datanya ada 25, maka kita lihat dia yang di 24. Atau kita bebaskan 1. Kemudian kita lihat dia di alfanya 0,05. Nah, ini dia, yaitu dia sebesar 2,06390. Nah, nilai ini kita masukkan dia ke dalam Excel. Dua 0,06390. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita lihat dulu kriterianya. Itu dia H0 itu diterima apabila T hitungnya berada di antara min T dan juga T tabel. Sedangkan H1 dia diterima apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, sekarang kita lihat T hitung kita. Tadi kita dapatkan nilainya sebesar 9,518715. Sedangkan T tabelnya sebesar 2,0639. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa T hitung yang kita dapatkan tadi itu dia lebih besar daripada T tabelnya. Maka dengan begitu dapat kita simpulkan untuk menolak H0 dan terima H1-nya. Atau dengan kata lain, datanya tersebut dia terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan juga sesudahnya. Nah, maka dengan begitu, untuk cara manual dengan menggunakan Excel, ini dia sudah selesai dengan menggunakan uji signifikansi data penelitian. Selanjutnya di sini saya akan mencarinya dengan menggunakan cara cepatnya, masih di Excel juga. Itu kita menggunakan data analisisnya. Nah, di sini kita pilih yang t-test pair to sample means. Oke. Kemudian sini kita sorot dia untuk variabel satunya, yaitu untuk yang pretest. Nah, seperti ini. Kemudian variabel 2-nya kita sorot yang posttestnya. Nah, seperti ini. Alfanya tadi kita gunakan 0,05. Kemudian di sini akan kita tampilkan hasilnya di sheet yang baru. Kita namakan dulu sheetnya sebagai signifikansi. Nah, seperti ini. Kemudian tekan OK. Nah, sudah kita dapatkan dia hasilnya. Ini dia. Kemudian hasil ini akan saya copy dulu. Kemudian saya letakkan dia di uji signifikansi yang sudah kita cari dengan cara manual tadi. Kopikan di sini. Nah, maka di sini bisa ya teman-teman lihat, kita dapatkan t-stat-nya. Kemudian kita dapatkan t-critical to-tail-nya. Dimana t-stat ini dia sama dengan t-hitungnya, yaitu sama 9,518715. Sama dia kita dapatkan t-hitungnya baik itu dengan manual ataupun dengan data analisis tadi. Kemudian di sini untuk t-tabelnya ini kita lihat di sini di to-tail-nya, yaitu dia sama sebesar 2,0639.
Nah, maka dengan begitu, untuk uji signifikansi data penelitian, baik itu menggunakan cara manual ataupun menggunakan cara cepat dari data analisis Excel-nya, dia sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencarinya dia dengan menggunakan SPSS-nya. Buka lagi SPSS-nya tadi. Nah, kemudian di sini kita tekan analyze, kemudian pilih yang compare means, baru yang pair sample t-test. Nah, seperti ini. Di sini pretestnya kita arahkan dia ke variabel 1. Tekan ini. Kemudian post-testnya kita arahkan dia ke variabel 2. Nah, seperti ini. Kemudian di optionnya, ini bisa kita lihat bahwa confidence interval percentage-nya itu dia sebesar 95%. Kemudian sini jika sudah, langsung saja kita oke-kan. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan untuk hasilnya dia berada di sini yang di pair sample testnya. Dimana di sini T hitungnya didapatkan dia sebesar 9,519. Kita coba cek di Excel-nya. Sama 9,51, sama juga dengan data analisis tadi. Nah, kemudian di SPSS-nya itu kita juga tahu dia rata-rata dan standar deviasinya. Nah, rata-ratanya sebesar 18,76. Kita cek lagi. Sama 18,76. Nah, maka ini dia sudah selesai. Kemudian ini juga kita bisa ketahui untuk sig-nya, yaitu dia 001 atau 0,001. Nah, maka ini dia sudah selesai untuk uji signifikansi data penelitiannya, baik itu tadi dengan menggunakan Excel, kemudian ini dengan menggunakan SPSS-nya. Nah, maka dengan begitu sudah selesai pula lah untuk uji signifikansi data penelitian pada data skripsi yang tadi kita dapatkan. Maka sini sudah berakhir pula video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.